Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi. Pada semua teman-teman Telaga Maju Farm dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan semua teman-teman masih diberi kesehatan, masih diberi keberkahan, juga masih diberi kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, serta komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, komen, segera subscribe, komen, dan like, supaya channel Telaga Maju Farm dari Cilacap semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua teman-teman peternak di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman tentang apa ciri-ciri kambing yang terkena penyakit mastitis dan bagaimana cara mengatasi penyakit mastitis pada susu kambing, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke pokok permasalahannya, teman-teman. Ciri-ciri kambing yang terkena mastitis menurut pengalaman dari Telaga Maju Farm. Dulu Telaga Maju Farm itu beli kambing dan kambing itu ternyata terkena penyakit mastitis, teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah selama kita pelihara kambing PE belum pernah kita terkena kambing-kambing kita terkena penyakit mastitis, teman-teman. Ciri-cirinya adalah yang utama yaitu susu kambing itu membengkak, teman-teman. Membengkak, dan bengkakan itu kalau dipegang itu keras, teman-teman. Itu ciri-ciri kambing terkena mastitis, teman-teman. Dan yang kedua, biasanya kambingnya itu enggak terlalu agresif, teman-teman. Kambingnya itu agak kendor, teman-teman. Jadi agak males-malesan, kayak ya mungkin menahan rasa sakit kayak gitu, teman-teman. Itu ciri yang utama, teman-teman. Dan ciri yang kedua, kambing yang terkena mastitis itu yang lebih spesifik banget itu adalah susunya itu membengkak, dan kalau dipegang itu keras, dan kalau dipegang itu biasanya kambingnya nggak mau, teman-teman. Itu soalnya sakit, teman-teman. Dan penyebabnya apa itu, teman-teman? Penyebabnya itu secara umum itu kambing terkena mastitis itu yang utama. Yang utama itu kambing itu sering sekali kita peliritin puting susunya, teman-teman. Soalnya kalau puting susu kita pelirit itu katup susunya itu yang ada di puting itu membuka, dan membuka itu bisa kemasukan bakteri atau kuman, teman-teman. Jadi kalau kita mau memeras puting susu atau memeras susu kambing itu harus steril, teman-teman. Itu. Dan yang kedua, biasanya kambing terkena mastitis itu kalau kita nyapih anakannya itu terlalu agak dini. Biasanya nyapih anakan yang ideal kan itu antara 3,5 bulan sampai 4 bulan. Dan biasanya kalau agak dini 2 bulan atau 3 bulan kita sapih. Terus habis itu terus kita sapih sampai 2 atau 3 minggu, terus kita susukan lagi, itu rentan juga kena penyakit mastitis, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman. Poinnya, kalau kambing yang sudah berhenti menyusu, cempe yang sudah berhenti menyusu, itu harus terus diberhentikan, teman-teman. Jangan sekali-kali kita susukan lagi, teman-teman. Itu juga rentan banget dengan penyakit mastitis, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara mengatasi kambing yang terkena mastitis, teman-teman. Kambing yang terkena mastitis, kita harus kompres puting susunya yang terkena mastitis, teman-teman. Harus dikompres dengan air hangat, dan air itu dicampur dengan garam sedikit, teman-teman. Itu yang utama. Harus kita kompres tiap hari, teman-teman. Dan yang kedua, kambing itu tiap hari kita kasih obat antibiotik. Antibiotiknya yaitu super tetra atau antibiotik yang buat orang, teman-teman. 2 kali dalam sehari kita harus kasih antibiotik, teman-teman, kambing itu. Jadi dari dalam kita obatin, dari luar juga kita obatin. Dan yang paling
Yang paling utama itu kita wajib peras susu itu teman-teman. Walaupun itu kambing gak mau diperas, kita peras teman-teman. Susu yang terkena mastitis biasanya itu keras, dan air susunya itu biasanya bercampur dengan darah dan nanah teman-teman. Jadi harus wajib kita peras teman-teman. Perasnya pagi dan sore teman-teman. Harus dikeluarin teman-teman. Kalau nggak dikeluarin itu semakin membengkak dan akan membusuk teman-teman. Itu malah tambah bahaya sekali. Jadi kita kompres, kita kasih antibiotik, dan kita peras pagi dan sore. Harus kita keluarin air susu itu yang sudah ada nanah dan darahnya teman-teman. Dan yang paling kita harus lakukan yaitu kita obatin dari luar, yaitu obatnya kita pakai daun kacang panjang teman-teman. Daun kacang panjang kalau di sini itu namanya lembayung, entah kalau di daerah teman-teman itu namanya apa. Daun kacang panjang itu kita ambil 3 aja teman-teman. 3 daun, lalu kita campur dengan kapur sirih teman-teman. Kapur itu banyak di pedagang-pedagang itu yang suka nyirih itu. Kapur sirih kita campur sama daun lembayung teman-teman. Kapur sirih kita campur dengan daun lembayung, lalu kita tumbuk teman-teman. Kita tumbuk, kasih air sedikit aja teman-teman, biar keluar airnya. Jadi daun lembayung dan kapur sirih kita tumbuk jadi satu. Terus habis ditumbuk itu kita bedakin sama susu yang terkena mastitis teman-teman, yang membengkak teman-teman. Jadi kita kompres dulu susu itu, entar udah kering, baru kita balurin dengan tumbukan daun lembayung atau daun kacang panjang sama kapur sirih teman-teman. Insya Allah itu akan cepat meredakan penyakit mastitis teman-teman. Soalnya Telaga Maju Farm udah pernah mencoba dan alhamdulillah hasilnya bisa memuaskan teman-teman. Jadi intinya kambing yang terkena mastitis, poin yang utama adalah kita kasih obat antibiotik 2 kali sehari, dan yang kedua kita perah air susu yang terkena mastitis, dan yang ketiga adalah kita kompres dengan air hangat dan air garam, dan yang keempat kita balurin dengan air, kita balurin dengan daun lembayung atau daun kacang panjang sama kapur sirih, kita tumbuk, kita balurin ke yang terkena mastitis teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau kambing sudah terkena mastitis kayak gitu, lebih baik kalau sudah sembuh itu jangan kita pelihara lagi teman-teman. Lebih baik kita jual aja dan kita ganti dengan indukan yang lebih bagus lagi teman-teman. Soalnya di Telaga Maju Farm juga pernah kayak gitu, langsung di Telaga Maju Farm kita jual. Soalnya kalau kita masih pelihara, biasanya ntar kalau beranak lagi itu juga bisa terkena mastitis lagi teman-teman. Jadi penyakit mastitis itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri, dan penyakit itu biasanya susah disembuhin, dan biasanya kalau sembuh juga bisa kambuh lagi teman-teman. Dan insya Allah semua tips-tips yang sudah diberikan sama Telaga Maju Farm bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan selamat mencoba, mudah-mudahan bisa sembuh. Dan pesan dari Telaga Maju Farm, kalau sudah sembuh lebih baik kita indukan yang sudah terkena mastitis kita jual aja teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua peternak-peternak di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Dan buat yang
belum subscribe, komen, dan like, supaya segera subscribe, komen, dan like biar channel Darga Maju Farm bisa semakin berkembang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.